good morning my dear students. How are you this morning? I hope everywhere we are, good condition, stay healthy and keep strong. Okay my dear students, now we are want to study. Thank you God for your blessing until this time. God, now we are want to study. Please bless our mind so that we can receive our lesson. Please bless our parents and our teacher. Thank you God, bless our daily activity. In the name of Jesus we pray, Amen. Okay my students, now prepare yourself and prepare your book. Have a study, happy watching, keep spirit, God bless you. Oke nak, sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Diperhatikan ya video pembelajarannya. Ayo membaca. Setiap kelompok telah memilih benda. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda. Karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Pada minggu yang sebelumnya nak, kita sudah belajar tentang benda. Benda terbuat dari bahan apa saja dan bentuk-bentuk benda. Untuk memecahkannya, selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. Yang kedua, isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh seperti pada nomor 1. Yang pertama, nama bendanya adalah daun jendela. Terbuat dari bahan kayu atau aluminium. Bahan benda yang terbuat dari kayu nak, kelebihan dari bahan tersebut adalah kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Kemudian kekurangannya juga ada ya, yaitu dapat terkena rayap, mudah terbakar. Sedangkan benda yang terbuat dari aluminium, kelebihannya adalah ringan, tidak dapat dimakan rayap, sedangkan kekurangannya adalah tidak tahan benturan keras. Ya, setiap benda yang terbuat dari bahan yang berbeda memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya nak. Yang kedua, contoh bendanya adalah meja. Meja terbuat dari kayu. Sedangkan kelebihannya adalah kuat, dapat bertahan lama. Sedangkan kekurangannya dapat terkena rayap, mudah terbakar. Dan contoh benda yang ketiga nak adalah kursi. Kursi terbuat dari kayu. Sama ya nak kelebihan dan kekurangannya. Untuk nomor 4, 5, dan 6 nanti kamu kerjakan secara mandiri ya nak. Seperti contoh berikut ini. Bisa ya kamu amati benda-benda yang ada di sekitar kamu. Ini yang menjadi tugas kamu yang pertama. Dan coba perhatikan kembali. Ayo menulis. Pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki. Tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. Yang pertama, penjelasan bentuk benda yang terdapat warna, ukuran, maupun bentuknya. Yang kedua, harus ditulis fungsi benda. Dan yang ketiga, alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. Dan yang keempat, menyebutkan kelebihan bendanya. Yang kelima, menyebutkan kekurangan benda tersebut. Seperti contoh berikut ini nak. Meja berwarna coklat dengan ukuran cukup lebar dan berbentuk persegi panjang. Meja berfungsi sebagai alat untuk menulis. Meja akan lebih baik jika terbuat dari kayu. Kelebihannya karena kayu mudah dibentuk dan bertahan lama. Kekurangannya adalah mudah terbakar dan terserang rayap. Ini adalah sebuah contoh untuk membuat cerita tentang suatu benda. Ya, langkah-langkahnya seperti yang sudah Miss katakan tadi. Ya, apa nama bendanya, warnanya,
bentuknya, kemudian apa fungsinya, kelebihannya, dan kekurangannya. Inilah yang menjadi tugas kamu yang kedua ya anak-anak. Amati benda di sekitarmu dan buat dalam bentuk cerita. Selamat mengerjakan!